Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang telah kita tahu dan mungkin memang udah sering dengar istilah ini, yaitu istilah perdagangan internasional. Tapi sebenarnya apa sih pengertian dari perdagangan internasional itu? Apakah ada landasan teori yang membuat perdagangan itu terjadi? Terus faktornya apa aja ya? Terus bayarnya pakai apa? Nah, pasti banyak banget kan pertanyaan di pikiran kita. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Aulirela Amalia absen 5, Saya Anissa, absen 2. Saya Saskia, absen 7. Saya Danis Wahyu Fazila dari absen 8. Saya Fali Muhammad, absen 12. Saya Iman Fathata Rohaidi, absen 14. Saya Iman Trianto, absen 15. Saya Lutfi Aldafin, absen 19. Saya Rizky Ilham Maulana, absen 30. akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Perdagangan Internasional. Jadi di sini kita akan membahas lebih rinci nih mengenai perdagangan internasional, mulai dari pengertiannya, terus ada juga faktor-faktornya, alat pembayarannya, kebijakannya, dan lain sebagainya. Dan nanti di sesi akhir presentasi bakal ada pertanyaan yang akan kita jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh Fadil. Kepada Fadil dipersilakan. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Meningkatkan kemakmuran suatu negara sehingga menimbulkan pemerataan terhadap permintaan, penawar, dan jasa. Bisa dilanjut? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadil. Selanjutnya adalah bahasan mengenai manfaat perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Azka. Kepada Azka dipersilakan. Terima kasih, Aulia. Jadi, manfaat perdagangan internasional itu ada menaikkan devisa negara, pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas nilai ekspor, dan eksistensi tenaga kerja. Menaikkan devisa negara yaitu melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor atau mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Lalu, pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto yang disebut juga GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri dan warga negara yang tinggal di dalamnya. Selanjutnya, mempengaruhi stabilitas negara, yaitu stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Dan eksistensi tenaga kerja yaitu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Baik, terima kasih kepada Azka. Selanjutnya adalah bahasan mengenai faktor pendorong dari perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Faktor pendorong perdagangan internasional ada 5. Yang pertama, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, perbedaan selera masyarakat dan permintaan perdagangan internasional. Yang ketiga, perdagangan sosial dan kebudayaan. Yang keempat, perbedaan sumber daya alam. Dan yang terakhir, perbedaan sumber daya manusia. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya adalah bahasan mengenai faktor penghambat perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Danish. Kepada Danish, dipersilakan.
Unmute. Terima kasih Amel. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penghambat dari perdagangan internasional. Faktor yang pertama yaitu kesulitan komunikasi antar pelaku perdagangan karena adanya perbedaan bahasa daerah atau negara. Poin yang kedua, adanya kesulitan melakukan transaksi lebih cepat karena adanya perbedaan mata uang yang digunakan oleh masing-masing negara. Dan poin yang terakhir, atau poin yang ketiga, yaitu munculnya kebijakan pemerintah yang melindungi industri dalam negeri, bahkan menentang terjadinya perdagangan internasional. Saya kembalikan kepada Amel. Baik, terima kasih kepada Danish. Selanjutnya adalah materi mengenai kebijakan perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Iman Rianto. Kepada Iman Rianto, dipersilakan. Baik, kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Baik, terima kasih kepada Iman Rianto. Selanjutnya adalah bahasan mengenai teori perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Rizky. Kepada Rizky, dipersilakan. Baik, sekarang kita membahas teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, perdagangan dua negara didasarkan kepada keunggulan absolut, yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditas, namun kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi komoditas lainnya. Maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing, melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditas yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan dengan komoditas lain yang memiliki kerugian absolut. Melalui proses ini, sumber daya di kedua negara dapat digunakan dengan cara yang paling efisien. Output yang diproduksi pun akan menjadi meningkat. Teori keunggulan yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, meskipun suatu negara kurang efisien dibanding atau memiliki kerugian absolut dengan negara lain dalam memproduksi dua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk dapat melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara tersebut harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar. Baik, terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya adalah bahasan mengenai neraca perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Iman Fat. Kepada Iman Fat, dipersilakan. Baik, neraca perdagangan internasional merupakan catatan yang berisi nilai-nilai suatu barang yang diimpor dan diekspor oleh suatu negara, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan internasional suatu negara. Memiliki tiga keadaan. Yang pertama, surplus, di mana nilai transaksi ekspor lebih dari nilai transaksi impor. Yang kedua, defisit, di mana nilai transaksi impor lebih dari nilai transaksi ekspor. Dan yang ketiga, seimbang, di mana nilai transaksi ekspor dan nilai transaksi impor sama. Baik, terima kasih kepada Iman Fat. Selanjutnya ini adalah bahasan terakhir, yaitu mengenai alat pembayaran perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh rekan saya, Lutfi. Kepada Lutfi, dipersilakan. Baik, terima kasih Amel. Selanjutnya itu alat pembayaran internasional. Devisa adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran dalam lingkup internasional. Devisa dapat berupa valuta asing, yaitu sejumlah mata uang asing yang sudah diakui secara internasional. Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Yang dapat dikatakan sebagai devisa adalah mata uang yang telah tercatat secara resmi di bank sentral. Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber. Sumber yang pertama yaitu devisa umum.
Devisa umum yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya yaitu ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah atau grant, dan bantuan luar negeri, dan kiriman uang dari luar negeri. Selanjutnya itu ada devisa kredit. Devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya yaitu pinjaman dari luar negeri, penerimaan bunga dari dividen dari luar negeri, penerimaan emas dari luar negeri, dan penanaman modal asing atau PMA. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi presentasi mengenai perdagangan internasional. Nah, sesuai dengan yang telah saya singgung tadi di awal, bakal ada pertanyaan yang akan kita jawab. Nah, pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan faktor penghambat berupa kesulitan transaksi perdagangan internasional? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Danis ya. Kepada Danis, dipersilakan. Terima kasih Amel atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban yang telah kami siapkan. Dari pertanyaan, apa yang dimaksud dengan faktor penghambat berupa kesulitan transaksi perdagangan internasional? Jadi, maksud dari kesulitan transaksi secara cepat bisa menghambat perdagangan internasional itu karena adanya perbedaan dari mata uang setiap negara yang bersangkutan dengan perdagangan tersebut. Sebagai contoh, mata uang rupiah dengan mata uang dolar itu memiliki nilai tukar yang berbeda, sehingga untuk mendapatkan satu kesamaan nilai tukar itu akan memakan waktu. Oleh karena itu, transaksi tidak bisa dijalankan secara instan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Danis. Oke, mungkin cukup sampai di sini presentasi mengenai perdagangan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.